Ciputat, Tangerang Selatan sekitaran tahun 2007. Memiliki sebuah mobil pribadi adalah impian semua orang, terutama untuk orang-orang yang sudah berkeluarga, apalagi yang sudah memiliki anak lebih dari satu. Karena memang akan sulit apabila kita harus membawa keluarga jika akan berpergian jauh dengan mengendarai sepeda motor. Siapapun orang tua pastilah ingin membuat keluarganya nyaman dalam perjalanan, tidak lagi takut kehujanan maupun kepanasan. Dan hal inilah yang juga terjadi denganku. Ya, aku dan istriku sudah sejak lama ingin sekali memiliki mobil pribadi. Perkenalkan, namaku Munir. Usiaku kini sekitar 45 tahunan. Alhamdulillah, aku kini sudah menikah dan juga sudah dikaruniai 3 orang anak. 1 anak laki-laki dan 2 orang adiknya adalah perempuan. Aku tinggal di sebuah rumah yang terletak di perkampungan di daerah Kedaung, Ciputat, Tangerang Selatan. Lokasi tempat tinggalku ini merupakan lingkungan yang sudah cukup padat. Banyak sekali rumah yang temboknya saling menempel satu sama lain. Sudah cukup lama aku tinggal di daerah tersebut, semenjak awal menikah hingga sampai sekarang telah memiliki 3 orang anak. Dan untungnya istri juga semua anak-anakku cukup betah tinggal di daerah ini. Oh iya, aku bekerja pada salah satu instansi pemerintahan yang bergerak pada bidang keamanan. Dan kebetulan istriku ini adalah seorang bidan yang telah membuka praktek sendiri. Sebagai seorang suami, aku sangat mendukung karir istriku ini. Yang mana pada awalnya istriku hanya membuka praktek di rumah dengan ruangan dan peralatan seadanya, hingga kini alhamdulillah telah mempunyai tempat praktek yang cukup besar, yang mana lokasinya juga tidak begitu jauh dari tempat tinggalku. Hampir di setiap harinya selalu ada saja pasien yang datang ke klinik istriku, mulai dari yang hanya sekedar kontrol kandungan hingga pasien yang akan melahirkan. Hanya di hari Minggu sajalah istriku akan mengambil libur agar bisa sekedar meluangkan waktu bersama denganku dan juga anak-anakku. Karena dia juga saat ini sudah memiliki seorang karyawan yang bisa untuk menghandle tugas-tugasnya di hari libur. Tapi memang terkadang juga di saat istriku libur, dia pun tetap akan melayani pasiennya jika memang situasinya benar-benar memerlukan kehadiran dia untuk menanganinya secara langsung. Di suatu sore, di saat aku sedang duduk-duduk santai di depan teras rumahku, tiba-tiba istriku langsung menghampiri sambil membawakanku secangkir kopi, lalu duduk di sebelahku persis. Sambil tersenyum kecil, dia pun bertanya kepadaku, "Ayah," panggil istriku. "Iya, kenapa Bu?" Aku pun menjawab sambil berpikir dalam hati, pasti ada sesuatu yang dia mau nih. Gak biasa-biasanya istriku langsung bawain kopi tanpa aku minta lebih dulu. Dan benar saja dugaanku, istriku pun saat itu langsung mengutarakan keinginannya untuk membeli sebuah mobil. Ya, tabungan kita kan sekarang sudah cukup nih untuk beli mobil. Apalagi sekarang kan kita sudah punya anak 3. Jadi biar gak ribet lagi nanti kalau kita mau jalan-jalan jauh, pinta istriku dengan lemah lembut. Sempat aku berpikir sejenak mendengar permintaan istriku itu, yang pada akhirnya aku pun menjawab, "Ya kalau memang ibu rasa tabungannya sudah cukup, ayah mau gimana lagi? Ayah setuju-setuju aja sih Bu." Mendengar jawabanku, istriku pun terlihat tersenyum sumringah sambil menjawab, "Ya sebenarnya sih belum cukup ya tabungan kita untuk beli mobil baru. Jadi sementara kita beli mobil bekas aja dulu ya." Aku pun hanya menjawab dengan mengangguk dan tersenyum. Kan nantinya juga bermanfaat untuk di tempat praktek ibu. Kalau ada yang mendadak ada pasien yang harus dirujuk ke rumah sakit, kan jadi nggak repot-repot lagi. Cerocos istriku. "Iya Bu, iya. Kan ayah udah bilang iya." Ntar dulu. "Ayah mau cobain dulu kopinya ya. Kalau rasanya pas berarti oke, kalau enggak berarti ya enggak," ujarku setengah bercanda dan disambut gelak tawa istriku. Jujur saja,
Aku pribadi pun agak ragu sebenarnya untuk membeli sebuah mobil saat ini karena situasi jalan masuk ke arah rumahku yang memang sempit akan menjadi kendala nantinya. Padahal dulu ketika aku pertama kali tinggal di sini, jalan masuk dari jalan raya untuk menuju ke rumahku cukup luas. Ya, cukuplah untuk ukuran satu mobil melintas dengan nyaman. Tapi sekarang ini, warga-warga di sini semakin lama suka merenovasi rumahnya hingga semakin maju, bahkan sampai memakan badan jalan. Ada-ada saja alasan dan keperluannya. Ada yang buat ngewarung, ada yang buat sekedar teras menjadi lega dan lain-lain. Rumah mereka tanpa terasa menjadi semakin besar, tapi jalanan tanpa terasa juga semakin menjadi sempit. Ya, inilah dinamika hidup tinggal di Jakarta dan sekitaran. Tapi walau bagaimanapun, kala itu aku tak tega juga melihat istriku yang sudah sangat menginginkan keluarga kita memiliki mobil pribadi. Di sore itu juga, aku dan istriku pun langsung bergerilya mencari mobil bekas yang dijual lewat media sosial dan juga harganya cocok dengan tabungan yang kita miliki. Tapi memang agak sulit juga ya. Hingga akhirnya saat itu aku pun teringat obrolan kala itu dengan teman kantorku. Kebetulan beberapa hari yang lalu teman kantorku yang bernama Budi pernah memberitahu kalau tetangganya ada yang ingin menjual mobil karena sedang butuh uang untuk biaya pengobatan anaknya yang sakit. Mengingat hal itu, langsung saja aku hubungi temanku itu via telepon untuk menanyakan apakah mobil yang waktu itu ia pernah ceritakan dan tawarkan masih ada atau tidak. Halo, Assalamualaikum Bud. Bud, mobil yang waktu itu dijual masih ada apa enggak? Tanya aku kala itu pada Budi. Waalaikumsalam. Masih ada nih Nir. Memangnya kenapa? Minat. Lagi banyak duit nih. Habis dapat gusuran ya Nir. Jawab Budi kala itu sambil tertawa. Dapat gusuran apaan sih? Gua kan orang pendatang, nggak kayak lo Bud yang punya bokap, yang punya kontrakan luas. Ejek ku balik kala itu. Ya udah, besok gue sama istri gue langsung ke sana dulu deh buat lihat mobilnya dulu ya. Jawabku dengan penuh semangat. Oke Nir, slow. Besok gua kabarin dulu yang punya mobilnya ya. Tutup Budi. Dan singkat cerita, setelah berjanjian dengan pemilik mobil, esoknya aku pun langsung datang menuju lokasi bersama istriku. Dan mungkin memang dasar jodoh. Setelah kami melihat mobilnya, istriku pun langsung bilang kepadaku saat itu kalau ia minat dan suka sekali dengan mobilnya. Setelah melalui proses tawar-menawar yang cukup alot, akhirnya kesepakatan antara aku dan pemilik mobil pun terjadi. Dan tanpa menunggu besok, langsung saja aku bayarkan sesuai dengan kesepakatan harga dengan sang pemilik. Aku takut jika nantinya mobil ini akan keduluan orang lain. Lagi pula setelah aku periksa, kondisi mobilnya memang masih sangat bagus. Dan setelah melengkapi dokumen-dokumen jual beli, langsung saja ku bawa mobil bekas tapi rasa baru ini pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ketiga anakku sangat kegirangan melihat aku dan istriku kala itu pulang dengan membawa sebuah mobil. Hore, ayo bawa mobil baru. Besok kita langsung jalan-jalan ya. Ucap anak-anakku senang. Betapa bahagianya hatiku melihat kegembiraan dari istri dan anak-anakku. Dan keesokan harinya, di saat aku dan istriku libur, kami pun langsung berencana untuk berlibur ke daerah wisata Pantai Anyer, Banten. Sekalian tes buat jalan-jalan jauh, pikirku kala itu. Kami pun berangkat di pagi hari untuk menghindari kemacetan di jalan menuju ke sana. Dan selama perjalanan dari rumah hingga sesampainya di Anyer, tidak ada masalah sama sekali dengan mobil ini. Bahkan dalam perjalanan pulang kembali dari Anyer ke rumah pada malam hari, benar-benar aku rasakan tidak ada kendala ataupun masalah berarti dengan mobil. Mobil ini sehat dan sangat nyaman untuk dipakai keluarga. Hampir di setiap liburan selalu aku dan keluargaku memakai mobil itu untuk sekedar jalan-jalan. Dan memang tidak pernah ada masalah. Hingga tibalah saat itu, saat dimana adalah menjadi awal dari semuanya. Kala itu, di klinik bersalin istriku kedatangan seorang pasien yang akan melahirkan.
Pasien ini datang diantar langsung oleh sang suami dan juga beberapa anggota keluarganya. Kondisinya saat pertama kali sampai di sana sangat mengkhawatirkan. Dan setelah diperiksa oleh istriku, ternyata air ketubannya telah pecah. Wajah pasien itu juga sudah nampak terlihat pucat sambil terus menangis merintih kesakitan. Terlihat juga dari raut-raut wajah sang suami dan juga pengantar pasien nampak menunjukkan ekspresi kecemasan. Melihat kondisi pasien yang seperti itu, sangat tidak mungkin untuk dilakukan persalinan di klinik istriku. Dan istriku pun segera menyarankan untuk segera pasien dirujuk ke rumah sakit. Berhubung sudah dalam keadaan darurat, dengan inisiatif, istriku pun langsung menelponku agar ikut serta juga mengantarkan pasiennya ke rumah sakit. Dan segeralah, pasien itu pun kami bawa dengan menggunakan mobil pribadi kita dengan aku yang menyupir kala itu. Karena memang dalam kondisi seperti itu sangat tidak mungkin untuk dibawa dengan naik sepeda motor ke rumah sakit. Dan pihak keluarga pasien pun akhirnya setuju dan segera ikut bergegas ke rumah sakit rujukan dari klinik istriku. Di dalam mobil, kala itu ada aku, istriku, pasien wanita dan suaminya. Sedangkan keluarga yang lain mengikuti dengan naik sepeda motor. Saat berada di dalam mobil, kala itu mulai terlihat darah yang sudah keluar dari pasien itu yang membuat sang suami pasien menjadi bertambah cemas dan panik. Di sini pun istriku terus berkata agar sang suami tetap membuat istrinya terjaga, jangan sampai sang istri kehilangan kesadaran. Terdengarlah suara sang suami yang terus menguatkan sang istri yang kondisinya sudah terlihat semakin melemah. Mama yang kuat ya. Ada papa di sini. Sebentar lagi kita sampai kok di rumah sakit. Sambil terus menguatkan sang istri, air mata sang suami pun juga mulai terlihat menetes. Mungkin dia tidak tega melihat kondisi sang istri yang seperti itu. Darah pun semakin banyak keluar dari si pasien hingga sampai mengalir di jok mobil, bahkan mulai menggenangi karpet mobil. Suasana kala itu benar-benar panik. Rintihan dari si pasien wanita itu terus saja terdengar sepanjang perjalanan kami menuju rumah sakit. Namun, sesaat kemudian, suasana tiba-tiba berubah menjadi hening. Tidak terdengar lagi suara rintihan si pasien kala itu. Sang suami pun lantas mencoba menggoyang-goyangkan tubuh sang istri seraya memanggil-manggil namanya, berusaha untuk membangunkannya. Mama, bangun ma, bangun. Akan tetapi tak ada respon sama sekali dari sang istri. Lalu dia pun segera mencoba mengecek denyut nadi sang istri. Seketika sang suami pun berteriak histeris sambil memeluk sang istri yang telah terbujur kaku. Ya, sang istri telah pergi meninggalkannya untuk selama-lamanya. Kami pun tetap bergerak cepat untuk menuju ke rumah sakit dan berharap agar pasien wanita ini bisa tertolong. Dan setibanya di rumah sakit, dokter pun segera mengecek kondisi si pasien yang bernama Ibu Ismi ini. Dan setelah dicek kondisi Bu Ismi, benar saja, Bu Ismi dinyatakan oleh dokter telah meninggal dunia saat tadi masih dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Tak bisa kubayangkan perasaan sang suami pasien kala itu. Ya, ini adalah kehamilan pertama dari Bu Ismi. Dari bayi yang sudah dinanti-nantikannya selama 5 tahun mereka menikah, akan tetapi takdir berkata lain. Melihat semua hal itu, tanpa terasa di sini air mataku pun juga ikut menetes. Aku tak sanggup menahan haru ketika melihat sang suami yang kala itu masih meraung-raung memeluk jenazah Bu Ismi. Dan setelah menyelesaikan beberapa administrasi di rumah sakit, aku dan istriku pun akhirnya mohon pamit kepada suami dari Bu Ismi beserta keluarga besarnya. Dan saat perjalanan pulang dari rumah sakit, di sini istriku masih saja menangis. Ya, sepertinya ia merasa gagal akan tugasnya. Aku pun di sini mencoba menenangkannya dan berkata bahwa kita sudah berupaya maksimal dengan sekuat tenaga, tapi Tuhan memang berkehendak yang lain. Di keesokan harinya,
Pagi-pagi sekali aku segera membersihkan mobilku karena memang masih terdapat genangan darah yang berada di bagian dalam mobil, terutama di bagian jok belakang sampai ke karpet mobil. Aroma anyir darah masih tercium dengan jelas di hidungku saat sedang membersihkan mobil itu. Aku pun awalnya mencoba bersikap biasa saja, walaupun jujur saat itu aku juga merasa agak merinding karena memang aku juga melihat semua kejadian semalam dengan mata kepalaku sendiri. Aku pun merasa jika bau anjir ini seperti tak bisa hilang walaupun sudah kugosok berulang-ulang. Ya, aku pun menyerah dan memutuskan untuk membawa mobil ini ke tempat pencucian mobil agar bisa divakum interiornya. Setelah selesai dibersihkan dan bau anyir kala itu sudah sepertinya jauh berkurang, walau terkadang seperti masih samar-samar tercium. Dan seperti biasanya, mobil itu pun kupindahkan ke lahan kosong yang berada tidak jauh dari rumahku karena memang kebetulan kala itu rumahku belum mempunyai garasi mobil sendiri. Disinilah beberapa kejadian janggal pun dimulai. Beberapa warga sekitar sering melaporkan kepadaku jika mobilku sering sekali menyala sendiri ketika malam hari. Aku pun mencoba menanggapi laporan itu dengan santai. Ah, mungkin ada kucing atau tikus, Pak, jadi alarmnya menyala. Jawabku santai, mencoba membuat semua orang menjadi tenang. Padahal jujur saja, di situ aku pun juga mulai tidak enak perasaanku. Istriku pun juga mendapati banyak keluhan dari beberapa ibu-ibu di sekitaran rumah tentang mobil kami yang tiba-tiba saja suka menyala sendiri di malam hari. Ayah, apa benar mobil kita jadi angker ya setelah kejadian malam itu? Tanya istriku. Apaan sih, Bu? Zaman kayak gini kok masih percaya sama hal-hal begituan? Jawabku cuek sambil menyeruput kopi hitam di depan teras rumah. Banyak ibu-ibu di sini yang komplain ya, terang istriku lagi. Halah, mereka itu cuma ngarang-ngarang, Bu. Bisa saja mereka iri karena melihat kita mampu membeli mobil, ujarku ketus. Apa kita jual saja dulu ya mobilnya? Nantinya kita beli mobil yang lain lagi. Gimana ya? Rengek istriku lagi. Ibu, kalau kita jual mobil itu, belum tentu nantinya kita bisa dapat mobil yang bagus dan murah lagi seperti mobil kita sekarang. Sudahlah, Bu, Ibu tenang saja. Ayah jamin semuanya akan baik-baik saja ya. Di sini istriku hanya diam kala itu. Tampak jelas raut takut dan kecewa bercampur di wajahnya kala itu. Di keesokan harinya, aku akan bersiap-siap untuk berangkat dinas sore. Ya, aku ada 2 shift kerja pagi dan sore, di mana jika masuk pagi maka jam kerjaku adalah dari jam 6 pagi sampai dengan jam 2 siang. Dan apabila shift sore maka jam kerjaku dari jam 2 siang sampai dengan jam 10 malam. Dan sialnya, di sore itu sepeda motorku mengalami mogok. Berkali-kali ku coba untuk menghidupkannya, tetap juga tak bisa. Sampai-sampai baju seragamku pun basah kuyup bermanikan keringat. Akhirnya di sini aku menyerah. Dan akhirnya aku pun memutuskan untuk berangkat kerja dengan mengendarai mobilku. Setelah berpamitan kepada istriku dan izin untuk berangkat kerja dengan membawa mobil, aku pun segera berangkat karena memang gara-gara motorku mogok, aku sudah hampir telat masuk kerja. Di saat perjalanan berangkat kerja dari rumah sampai ke kantor, tidak ada sedikit pun kendala. Semuanya lancar terkendali sampai aku tiba di kantor dan beraktivitas kerja seperti biasanya. Selesai jam kerja pada jam 10 malam, seperti biasanya juga sebelum pulang kala itu, aku pun bersantai sejenak bersama kawanku Budi. Di sini, aku pun mulai bercerita kepada Budi tentang semua kejadian beberapa hari ke belakang. Mulai dari kejadian pasien istriku yang meninggal di dalam mobil dalam perjalanan dari klinik ke rumah sakit sampai dengan laporan dari beberapa warga sekitar rumahku tentang mobilku yang suka menyala dengan sendirinya di malam hari. Wah, kalau saran gua mah ya, mending lu jual aja nih mobil lu, ujar Budi kala itu. Lu maput,
Sama aja lu kayak bini gue ngomongnya, bantahku. Nir, gue ngomong serius nih ya. Itu mobil kan mobil keluarga, Nir. Gue takut kalau nantinya ada kejadian apa-apa sama keluarga lu, ujar Budi lagi. Dan di sini jujur, aku pun mulai agak goyah di antara tetap mempertahankan atau harus menjual mobilku. Kan susah juga buat jualnya. Kalau nanti yang beli tahu kalau mobil itu bekas ada yang meninggal di dalamnya, harganya bisa jatuh, Bud, ujarku. Dan di sini Budi terlihat tersenyum jahat. Tenang aja, aman. Serahin semua urusan jual beli mobil sama gua. Yang penting jangan lupa komisinya yang gede. Ah, dasar otak calo, jawabku yang diiringi tawa kami berdua. Dan tanpa terasa sudah sekitar 1 jam kami mengobrol, dan kulihat kala itu jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Akhirnya kami berdua pun sepakat untuk segera pulang ke rumah masing-masing. Dan gara-gara obrolan bersama Budi tadi di sini, aku pun mulai agak sedikit gentar untuk berada di dalam mobil malam ini sendirian. Apalagi saat itu kondisi jalanan sudah mulai terlihat sangat sepi, karena memang hari itu adalah hari Minggu dan jam kala itu sudah menunjukkan pukul 11 malam lewat. Bismillah, ucapku pelan ketika mulai memasuki mobil. Kupacu perlahan mobilku ketika sudah mulai keluar area kantor. Namun baru kira-kira beberapa ratus meter berjalan, tak sengaja aku kala itu menoleh ke arah bawah dashboard di samping kursi kemudi. Aku kala itu melihat seorang anak kecil sedang berjongkok merunduk di bawah dashboard mobil sambil menatapku dengan tersenyum. Astagfirullah. Kupalingkan pandanganku, berusaha untuk tetap berkonsentrasi mengemudi. Ini hanya halusinasi. Ini hanya halusinasiku saja. Gak mungkin ada yang begituan. Perlahan kulirik kembali ke arah bawah dashboard mobil, namun kini sosok anak kecil itu sudah tidak ada. Benar kan? Ini cuma halusinasiku saja. Mungkin aku sudah terpengaruh akibat omongan istriku dan Budi tentang masalah mobil ini. Sial. Ku tarik nafas dalam-dalam mencoba untuk menenangkan diriku. Akan tetapi tiba-tiba saja tercium bau anyir yang seketika menusuk hidungku. Ku coba mengabaikannya, tapi semakin lama bau anyir ini semakin terasa pahit di tenggorokanku. Merasa sudah tidak tahan, segera saja ku coba membuka kaca jendela mobil berharap bau anyir ini hilang berganti dengan udara di luar. Dan sial, kaca jendela mobil kala itu mendadak macet, tak bisa dibuka. Baik otomatisnya maupun manualnya sama saja macet. Udara di dalam mobilku memang cukup dingin karena AC yang menyala dengan baik. Namun di sini keringat mulai menetes di dahiku. Kupacu mobilku lebih cepat lagi, berharap bisa segera tiba di rumah. Rasa takut perlahan mulai merayapi jiwa ini. Kurapal semua doa yang kubisa, dan ketika mulai melewati daerah Lebak Bulus, jalan raya kala itu mulai bertambah sepi. Ku jejak pedal gas sedalam-dalamnya mobilku melaju dengan kecepatan tinggi. Sekilas aku melihat ke arah kaca spion tengah mobil, dan betapa kagetnya aku ketika aku melihat dengan jelas sosok wanita hamil yang tengah merintih kesakitan. Astagfirullah. Ku coba langsung menengok ke arah jok belakang mobil untuk memastikan sosok itu, dan ternyata benar, ya, itu adalah sosok Mbak Ismi. Bagaimana mungkin bisa dia ada di sana lagi? Batinku tak percaya. Di sini aku benar-benar tidak berani lagi menoleh ke arah belakang. Terdengar dengan jelas di kupingku kala itu rintihan-rintihan kesakitannya. Tanganku bergetar memegang kemudi dengan posisi kaki kananku tetap menekan penuh pedal gas. Dan tiba-tiba saja terasa sebuah rabaan di pundak kiriku. Rabaan itu terasa sangat dingin, sangat dingin. Ku beranikan diriku untuk melihat sekilas ke arah bahuku, dan kala itu terlihat sebuah tangan berwarna putih pucat sedang memegang erat bahuku. Terdengar rintihan Mbak Ismi sambil berkata, "Pak, cepat Pak, antar saya ke rumah sakit. Air ketuban saya sudah pecah. Saya sudah nggak tahan Pak."
Di sini aku pun sudah tidak sanggup lagi menahan rasa takut yang teramat sangat. Aku berteriak sejadi-jadinya dan tiba-tiba saja mobilku kehilangan kendali. Di sini aku mulai tersadar. Ku genggam setir mobilku sekuat tenaga. Ku pindahkan posisi kaki kananku ke arah pedal rem dan ku jejak sedalam-dalamnya. Decitan suara rem mobil terdengar nyaring memecah kesunyian malam. Mataku terpejam, tak berani melihat kenyataan dan brak! Suara mobilku seperti menabrak sesuatu. Mataku kala itu masih terpejam, nafasku tersengal, jantungku berdetak begitu cepat. Hingga beberapa saat kemudian, terdengarlah suara ramai dari arah luar mobilku. Perlahan, mulai kubuka mataku dan ternyata saat itu sudah ada beberapa warga yang datang terlihat sedang mengerumuniku. Mereka semua kaget karena mendengar suara rem yang memang terdengar sangat nyaring di tengah malam itu. Segera aku buka pintu mobil. Aku bergegas keluar dari dalam mobilku sambil berjalan terhuyung. Aku melangkah mundur mencoba menjauh dari mobilku sendiri sambil terus menunjuk-nunjuk ke arah mobilku. Pak, tolong pak, tolong. Ada wanita yang mau melahirkan pak. Tolong pak, ucapku panik setengah menangis. Dan saat itu beberapa orang pun mencoba memapaku agar tidak terjatuh terbanting ke belakang. Pak, bapak tenang dulu pak. Bapak mungkin masih shock. Sudah tenang dulu, ujar seseorang di sampingku. Coba cek ke dalam mobil. Kata bapak ini ada wanita yang mau melahirkan. Teriak orang yang berada di sampingku kepada beberapa warga di situ. Gak ada siapa-siapa bang, ujar seorang anak muda yang terlihat badannya setengah masuk ke dalam mobilku untuk memeriksa. Coba lu cek dulu yang benar, katanya lagi. Dan setelah dicek kembali, ya memang tidak ada siapapun ditemukan di dalam mobil sana. Udah, kita ke warung situ dulu aja, biar bapak ini tenang dulu ya. Biar mobil sementara dipinggirin dulu sama teman saya, ujar orang di sampingku yang sepertinya dia adalah orang yang dituakan di tongkrongan sini. Dan betapa bergidiknya aku ketika saat itu aku melihat posisi mobilku yang ternyata sudah berada di pinggiran jembatan, yang mana posisi satu ban bagian depan sudah berada di atas trotoar dan bagian depan mobilku sudah menabrak pembatas jembatan. Astaga, sepersekian detik saja tadi aku telat menginjak rem, maka aku bersama mobilku sudah pasti akan terjun bebas ke dalam kali yang terlihat cukup deras aliran airnya. Dan setelah tiba di warung yang terletak tidak jauh dari jembatan, aku pun kala itu langsung diberikan segelas teh manis hangat. Dan setelah merasa agak tenang, aku pun mulai menceritakan kejadian tadi yang mana saja itu hampir merenggut nyawaku. Di sini Pak Sobri, ya Pak Sobri adalah nama orang yang tadi memapaku, menjelaskan jika memang tadi dari arah kejauhan dia sudah melihat mobilku berjalan ugal-ugalan dengan kecepatan yang tinggi. Saat itu dia pikir mungkin pengemudinya dalam keadaan mabuk, tapi ternyata bukan. Dan singkat cerita, malam itu aku pun meminta tolong agar Pak Sobri mau mengantarkanku pulang dengan mengendarai sepeda motor saja. Dan juga di sini aku memohon agar ada orang-orang di situ yang bersedia untuk membawa mobil ini ke rumahku. Dan alhamdulillah, Pak Sobri dan kawan-kawan saat itu bersedia. Setelah tiba di rumah, aku pun mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Sobri dan kawan-kawan. Tak lupa juga di sini aku juga memberikan sedikit uang untuk sekedar ucapan terima kasih. Pak Sobri awalnya memang menolak, tapi akhirnya ia pun terpaksa menerima setelah aku sedikit memaksa. Ya Allah Pak, ada apa? Ujar istriku panik ketika mendapati suaminya pulang larut malam dengan kondisi yang acak-acakan. Dan setelah aku pun mandi dan bersih-bersih, barulah di sini aku menceritakan semua kejadian mengerikan yang baru saja aku alami. Tuh kan, ibu kan sudah bilang dari kemarin ya, jual saja mobil itu, jual. Ayah ngeyel sih, cerocos istriku. Ya bu, ayah juga sudah gak mau lagi bawa mobil itu. Ayah takut bu, ayah kapok. Besok biar kita perbaiki dulu, karena bagian depannya agak penyok. Baru setelah nanti beres, kita segera pasarkan ya bu, jawabku yang memang tak ingin lebih lama diceramai istriku.
Sudah tadi di jalan ketemu hantu, di rumah pun masih diomeli, gerutuku dalam hati. Dan setelah beberapa hari dipasarkan, alhamdulillah mobilku pun akhirnya laku terjual dengan harga yang sesuai dengan yang kita harapkan. Di sini aku pun mulai berkata kepada istriku, jika untuk sementara waktu uang hasil dari penjualan mobil itu ditabung dulu. Dan aku pun juga menyarankan agar kedepannya nanti kita akan membeli mobil yang baru saja. Karena memang mungkin saja jika mobil kemarin sudah ada riwayat yang tidak baik sebelum kita beli. Di sini pun saya sangat meyakini jika Bu Ismi yang sudah meninggal dunia di dalam mobil saat akan melahirkan anak pertamanya itu tidaklah mungkin menjadi arwah gentayangan. Jadi memang sosok yang menyerupai Bu Ismi itu adalah sosok jin pengganggu yang berniat mencelakai manusia. Karena menurutku dari yang aku pelajari, seorang wanita yang meninggal dalam proses melahirkan, maka dia adalah termasuk golongan yang mati syahid. Jadi insya Allah Bu Ismi pun sudah tenang berada di alam sana. Dan kedepannya pun aku beserta istriku mencoba untuk melakukan kerjasama dengan pihak mobil ambulans agar untuk kedepannya apabila ada hal-hal genting dalam proses lahiran yang memang tidak bisa dilakukan di klinik bersalin istriku, maka akan lebih baik jika si pasien dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan mobil ambulans. Karena akan lebih baik dan lebih lancar apabila dibawa dengan ambulans. Selain posisi pasien di dalam mobil lebih nyaman, di dalam perjalanannya pun mobil ambulans akan mendapatkan prioritas utama sehingga bisa mempercepat dan memperlancar perjalanan pasien ke rumah sakit. Di sini istriku pun sangat setuju dan semoga saja dengan hal ini bisa membuat klinik bersalinnya berkembang dengan pesat. Aku pun berjanji akan bekerja lebih giat lagi agar bisa segera membelikan mobil baru untuk istri dan anak-anakku. Beberapa waktu kemudian, aku pun mendapatkan telepon dari orang yang telah membeli mobil dariku beberapa waktu yang lalu. Assalamualaikum. Halo Pak Munir. Saya Sabur yang waktu itu beli mobil sama Pak Munir, ujar orang di seberang telepon sana. Waalaikumsalam. Oh iya Pak Sabur, gimana? Aman kan mobilnya? Masih enak ya? Jawabku santai. Untuk mobilnya kondisinya masih sangat enak Pak. Sebenarnya sih nggak ada masalah yang berarti, terang Pak Sabur lagi. Loh, bagus dong. Memang mobil itu masih enak banget loh Pak. Memang saya sedang butuh duit aja. Jawabku lagi mencoba berdiplomasi. Tapi ada yang aneh Pak. Ini mobil kok suka menyala sendiri ya di malam-malam tertentu gitu. Apa sebelumnya juga suka begitu waktu Bapak pegang? Dek, aku pun di sini langsung tersentak kaget kala mengetahui jika mobil tersebut ternyata masih juga meneror pemilik baru atau pemilik selanjutnya. Coba saja bawa ke bengkel Pak. Mungkin saja ada kabel yang konslet. Jawabku santai, padahal jujur di sini aku sangat khawatir. Apalagi jika aku teringat semua kejadian yang hampir saja merenggut nyawaku dulu. Sempat setelah itu, Pak Sabur masih terus menelpon dan mengabari jika mobil itu menunjukkan beberapa keanehan. Tapi di situ pun aku juga hanya menjawab santai, aku tak enak jika harus menceritakan semua rentetan kejadiannya dari awal. Dan alhamdulillah setelah itu pun Pak Sabur sudah tidak lagi menelponku. Entah apakah mobil itu sudah dijual lagi atau mobil itu sudah berhenti meneror pemiliknya yang baru. Dan di sini aku pun hanya bisa berdoa agar siapapun pemilik mobil selanjutnya selalu diberikan keselamatan dalam berkendara. Selesai. Wow, ini kisah horor banget ya. Dan asli, baru pertama ini kita membawakannya di Extreme Movie ya, kisah tentang mobil yang seperti ini. Dan yang paling saya suka tuh
saya nggak bisa ngebayangin tuh ketika lagi bawa mobil di bawah dashboard itu ada anak kecil lagi ketawa tuh, kayaknya itu bener-bener parah ya. Dan luar biasa, ini kisah ini luar biasa, dan sekali lagi ini adalah kisah nyata based on true story, yang mana kisah ini dikirimkan oleh salah satu subscriber Extreme Movie, Bang Umar ya. Luar biasa kisahnya. Jadi ini pengalaman pribadi ya, memang. Jadi pengalaman pribadi dari temannya Bang Umar ya, bukan Bang Umarnya. Luar biasa, terima kasih Bang Umar. Kisahnya ini keren banget, makanya kenapa langsung kita garap, dan asli keren, horornya dapat banget. Dan semoga semua teman-teman terhibur ya, khususnya para penikmat pecinta horor. Dan sekali lagi ini adalah kisah nyata ya, based on true story. Dan semoga banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Terutama saya suka tuh kata-katanya Pak Munir ya, ketika dia bilang bahwa jadi nggak mungkin lah ya, nggak mungkin hantu itu adalah sosok Bu Ismi itu hanya jin yang menyerupai Bu Ismi, jadi jin jahat ya. Karena tidak mungkin seorang yang meninggal dalam proses melahirkan itu akan menjadi hantu. Karena saya setuju, karena itu adalah mati syahid. Karena perjuangan seorang wanita, perjuangan seorang ibu sungguh luar biasa dalam melahirkan anak. Jadi mari kita doakan yang terbaik untuk Bu Ismi agar ditempatkan di tempat yang terbaik. Dan untuk teman-teman yang lain mungkin yang punya cerita, punya kisah pribadi atau gimana, yang mau yang belum bisa mengungkapkannya ya, tapi mau diungkapkan, silakan bisa kirim ke kita, bisa kirim ke nomor telepon maupun email. Nanti silakan kita akan cek dulu, kita akan garap, dan butuh waktu ya. Jadi memang ada beberapa juga nih teman-teman yang sudah ngirim tapi belum bisa kita bacakan karena masih dalam proses penggarapan. Dan silakan yang punya komentar lain bisa tulis di kolom komentar atau hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat yang suka dengan videonya, yuk diklik tombol jempol, tombol like-nya. Buat yang belum subscribe, seperti biasa yuk diklik tombol merah subscribe-nya agar teman-teman bisa selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Oh iya, untuk nomor teleponnya bisa kirim via WA atau Telegram, silakan 0878 4509 4752. Kami ulangi 0878 4509 4752. Atau bisa juga dikirimkan melalui email di lelakisejati x3mmovies@gmail.com. Bebas, mau WA, Telegram, mau email, bebas. Nanti insya Allah kami akan pelajari dulu dan insya Allah bisa kami bawakan. Sekali lagi terima kasih buat Bang Umar atas kisah yang sudah diberikan. Dan di akhir kata, saya Ilo memohon maaf apabila dalam pembawaan kisahnya tadi ada kesalahan dalam berkata-kata. Saya mohon maaf karena memang manusia adalah tempat salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin.